Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini akan kita lanjutkan pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian kerjasama. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, karena nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan seleksi P3K ataupun tes masuk kerja lainnya. Ya, langsung saja kita bahas materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian kerjasama. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa definisi kerjasama. Nah, di sini katanya itu suatu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, namanya saja di sini kerjasama, berarti kita harus saling menjalin, saling membina, saling mempertahankan hubungan kerja. Jadi di sini hubungan kerja di lingkungan tempat kerja kita untuk membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya, gunanya untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Di sini kita lihat bahwa ada level kompetensi kerjasama. Yang terendah yaitu level 1. Di sini katanya pada level 1 ini hanya berpartisipasi dalam kelompok kerja, jadi hanya ikut serta saja. Adapun indikatornya itu yang pertama, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Yang ketiga, mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi pada level 1 ini, dia hanya sebagai partisipan saja dalam kelompok kerja atau dalam tim. Level berikutnya, level 2, yaitu di sini menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Nah, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Di sini indikatornya yang pertama, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Yang kedua, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Dan yang ketiga, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi pada level kedua ini, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif atau ikut serta dalam tim dan efektif. Jadi ada peningkatannya ya dari level pertama. Kemudian level yang ketiga, di sini efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, adapun indikatornya, yang pertama melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Nah, di sini kita lihat dari kekuatan dan kelemahan pada anggota tim tersebut. Kemudian kita bentuk timnya, lalu mengantisipasi kemungkinan hambatannya dan mencari solusi kalau ada permasalahan yang timbul. Lalu yang kedua, mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja. Dan yang ketiga, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Nah, jadi ini level 3 dari kompetensi kerjasama. Kemudian level yang keempat, kita lihat bahwa di sini katanya membangun komitmen tim, sinergi. Nah, di sini maksudnya kita lihat indikatornya yang pertama, membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Jadi kita bangun sinergi antar unit kerja kita di tempat kita bekerja.
Kemudian yang kedua, memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain, sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Jadi ini penjelasan untuk level yang keempat. Kemudian level yang paling tinggi di sini adalah level 5, yaitu menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi. Jadi kita mengadakan kerjasama itu tidak hanya di lingkungan kerja saja, tapi kita juga menciptakannya situasi ini di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Adapun indikatornya yang pertama, menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, nilai-nilai kerja, baik di dalam ataupun di luar organisasi, lalu meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Yang kedua, secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan yang ketiga, membangun konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Lalu bagaimana contoh soal dari kompetensi kerjasama? Nah, kita lihat. Yang pertama, saat Anda mengemukakan sebuah pendapat, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkannya? Padahal kelompok Anda jelas tidak menyetujuinya. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apakah A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D, saya akan mengalah. Atau E, saya langsung keluar dari kelompok tersebut. Nah, kira-kira mana jawaban terbaiknya? Di sini katanya saat Anda mengemukakan sebuah pendapat, berarti kita memberikan pendapat, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkannya? Nah, karena di sini kelompok kita tidak menyetujuinya. Nah, apa tindakan kita? Maka di sini jawaban yang terbaik adalah jawaban B, yaitu saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Nah, kita simak respon dari pendapat lain. Jadi untuk pilihan B ini diberi skor 5, karena inilah jawaban yang terbaik. Kemudian untuk opsi C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Berarti ini skor yang keempat. Karena kita berpikir ulang lagi, apakah ini yang terbaik atau tidak ya. Lalu kita cari jalan tengahnya. Kemudian untuk opsi A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Nah, ini diberi skor 3. Kenapa? Karena kita di sini tetap mempertahankan, padahal kelompok kita sudah jelas tidak menyetujuinya. Nah, makanya untuk opsi A ini bukanlah jawaban yang terbaik, tapi diberi skor 3. Lalu opsi D, saya akan mengalah. Nah, ini sudah putus asa ya, makanya di sini diberi skor 2. Apalagi opsi E, saya langsung keluar dari kelompok tersebut. Nah, ini udah fatal akibatnya. Artinya tidak bisa diajak kerjasama. Maka untuk opsi E diberi skor 1. Sehingga di sini untuk soal nomor 1, jawaban yang terbaik adalah ada pada opsi B, yaitu saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 2, menurut saya fungsi utama dari perlunya membangun sistem jejaring kerja yang baik di kantor adalah apakah A, supaya kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat, B, sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar alternatif saat rencana kerja tidak berjalan baik, C, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, D, untuk memperingan beban atasan, atau E, supaya bisa pergi rekreasi atau hiburan bersama-sama. Di sini mana fungsi utamanya dari sistem jejaring kerja? Nah, di sini opsi atau jawaban yang terbaik ada pada pilihan C, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, ini udah jelas ya jawaban terbaiknya. Nah, adapun pilihan terbaik kedua atau skor yang keempat,
itu ada pada opsi B, itu sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar alternatif saat rencana kerja tidak berjalan baik. Nah, di sini saat rencana kerja tidak berjalan baik ya. Jadi kita cari jalan keluar alternatifnya. Maka ini diberi poin 4 karena yang kita cari di sini fungsi utamanya, fungsi utama. Bukan fungsi lainnya, tapi apa fungsi utamanya. Kemudian untuk opsi D itu diberi skor 3, yaitu untuk memperingan beban atasan. Nah, ini kurang tepat ya. Yang dikatakan sebagai fungsi utama dari sistem jejaring kerja untuk memperingan beban atasan, ini kurang tepat jawabannya. Adapun pada pilihan A, supaya kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat. Supaya kita mendapatkan perhatian. Nah, apakah kita bekerja ini untuk mendapatkan perhatian? Tidak jelas salah ya. Maka di sini diberi poin 2. Sedangkan opsi E, supaya bisa pergi rekreasi atau hiburan bersama-sama. Nah, ini bagaimana? Padahal kita di sini membangun sistem jejaring kerja, bukan untuk pergi hiburan. Jadi ini salah, ini fatal. Maka untuk opsi E itu diberi skor 1. Sehingga untuk soal nomor 2, jawaban yang terbaik adalah C, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Contoh soal yang ketiga, untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya akan apakah A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik ataupun tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Atau D, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. E, tidak perlu mengajak orang lain untuk bekerja, cukup saya yang menyelesaikannya. Nah, di sini apa reaksi kita, sikap kita dalam mencapai tujuan kelompok. Dan di sini kita diposisikan sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok. Nah, manakah jawaban yang terbaik di sini? Kita lihat bahwa jawaban yang terbaik itu ada pada opsi D, yaitu mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kenapa? Karena kita di sini dalam berkelompok, berarti kita haruslah mencapai tujuan kelompok dengan cara mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kemudian pilihan berikutnya, pilihan C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Berarti ini ada syaratnya ya, jika situasi memungkinkan. Nah, kalau tidak berarti nggak kita ajak orang lain. Maka di sini untuk opsi C, itu kita beri skor 4. Kemudian opsi B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah, kalau kita perlu, baru kita ajak orang tersebut. Tapi kalau tidak perlu kita ajak. Nah, ini salah. Maksudnya kurang tepat. Padahal kita di sini bersama-sama di dalam kelompok, di dalam tim. Maka haruslah kita ajak semuanya, apapun kondisinya ya. Bukan di saat kita perlu aja, tapi segala kondisi. Maka untuk opsi B itu kita beri skor 3. Kemudian opsi A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ini salah di sini. Tidak sesuai dengan konsep kerjasama. Karena kita di sini dalam tim, haruslah bekerja sama semuanya. Jadi semuanya harus bekerja. Maka untuk opsi A itu diberi skor 2. Sedangkan opsi E, tidak perlu mengajak orang lain untuk bekerja, cukup saya yang menyelesaikannya. Berarti di sini dikatakan bahwa kita itu sebagai individualis, tidak mau bekerja sama. Berarti kita tidak bisa sebagai pemimpin, maksudnya tidak mau bekerja sama di dalam tim. Nah, maka untuk opsi E itu kita beri skor 1. Jadi inilah beberapa contoh soal untuk kompetensi kerjasama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.